dalam sebuah syair lagu, yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri, yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya. Betul nggak Pak? Nggak boleh goyang Pak. Ya, kalau syair-syair lagu yang membawa kepada ketakwaan, insya Allah dibolehkan dalam agama. Yang nggak boleh itu kalau syair lagu membuat kita lupa pada Allah, ingat kepada kemaksiatan, suka kepada kemaksiatan, suka kepada keduniaan, tidak suka kepada keakhiratan. Itu yang nggak boleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita saat ini sudah berada di tanggal 22 bulan Sya'ban saja. Tidak salah, 22 bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sudah berada di penghujung kita bulan Sya'ban ini. Namun para ulama mengatakan bulan Sya'ban ini disebut dengan bulan lalai. Kenapa bulan lalai? Karena orang tersugesti untuk menyambut bulan suci Ramadan. Di bulan Sya'ban ini dia lalaikan untuk dia berbuat sesuatu amal kebaikan yang justru di bulan Sya'ban ini Rasulullah itu giat-giatnya dia beribadah. Bahkan sepakat para ulama di mana Rasulullah pada bulan Sya'ban ini hampir waktu-waktunya sehari-harinya diisi dengan berpuasa. Itu Rasulullah. Banyak amalan-amalan yang Rasulullah lakukan justru di bulan Sya'ban ini Rasulullah tingkatkan. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini sudah memaksimalkan ibadah kita di bulan Sya'ban. Banyak fadilah dan keutamaan di bulan Sya'ban ini sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah dijelaskan, Inna Rajab syahrullah, Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Bulan Rajab itu bulan Allah. Al-Hasim mengatakan dalam sebuah bukunya, Imam Al-Hasim, disebut bulan Allah itu, bulan Rajab itu bulan di mana kita dianjurkan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Namun bulan Rajab itu sudah lewat, apakah ketika bulan Sya'ban ini kita tidak lagi beristighfar memohon ampun kepada Allah? Tidak juga, justru di bulan Rajab itu terus kita rutinkan kita memperbanyak istighfar. Pernahkah kita ketika ba'da sholat kita istighfar? Mungkin biasanya imam ini memimpin kita 3 istighfar yang kita baca. Guru kita, imam kita, Mukarram Ustaz Hashim, beliau saya kenal begitu lama sekali bertugas di sini. Kita doakan mudah-mudahan imam kita ini diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa terus memandu kegiatan ibadah kita di sini. Nah, biasanya tuh imam memandu kita dengan istighfar setelah kita sholat. Apakah selepas itu kita tidak beristighfar? Justru sehabis kita sholat kita tambah lagi istighfar kita. Kita rutinkan mungkin 10 kali, mungkin 20 kali, mungkin 100 kali. Kita ingat dengan dosa kita, ya Allah itu banyak dosa saya. Nah, kita beristighfar kepada Allah. Ada istighfar yang sering kita dengarkan dalam lantunan indah. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah
Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, kalau kita lantunkan itu dalam kesendirian kita, indah bersama hati kita, sambil kita ingat akan dosa-dosa kita. Ya Allah, akan diampuni atau tidak? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kejahatan kita, akan ada balasannya, dan sekecil apapun kebaikan kita akan ada balasannya. Kita ngomong bukan hanya yang kecil, yang besar diampuni Allah, sehingga nanti ketika kita di akhirat, Allah tidak lagi banyak mengazab kita dengan dosa-dosa kita yang belum terampuni. Makanya perbanyak istighfar kita. Bahkan mungkin karena banyaknya dosa kita, derayan air mata ini terus menetes membasahi pipi kita. Pernahkah kita sadari Allah begitu banyak dosa kita? Maka oleh Imam Al-Hasyim ini disebut bulan Rajab ini bulan ampunan Allah, bulan Allah. Maka perbanyak ampunan kita, permohonan ampunan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai masuk bulan Syawal ini. Wa Syawal syahri, kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, bulan Syawal ini adalah bulanku. Apa maksudnya? Banyak rahasia di dalam. Yang pertama, bulan Sya'ban ini bulan diturunkannya firman Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tidak ada perintah atau kewajiban yang Allah contohkan. Kita besok ini berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memerintahkan dalam Al-Quran untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Cukup dengan Allah perintahkan saja. Tapi ketika berselawat kepada Rasulullah, sampai-sampai sebelum kita diperintahkan, Allah dan Rasulnya itu berselawat. Di dalam ayat itu artinya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah. Baru ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru kita diperintahkan, Allah belum mencontohkan. Masya Allah, begitu mulianya. Pernahkah kita waktu kita isi dengan bersolat kepada Nabi? Apakah sebaiknya dengan lagu-lagu yang lain kita isi? Maka perbanyak salawat kepada Rasulullah. Mari kita bersalawat kepada Nabi agar kita termasuk umatnya. Ya Nabi salam salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama. Ya Nabi salam salam alaika, ya Habib
Nabi salam, salam alaika ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta isiru wa ghani, anta misbahus suduri, ya Nabi salam, salam alaika ya Rasul salam, salam alaika ya Nabi, salawatullah alaika. Enak gak Pak? Ya, ini Pak Ustadznya suka nyanyi kan ya. Saya di rumah itu kadang-kadang kalau lagi sepi, saya sedang dengar sholawat, saya ikuti biar suaranya enak maksudnya. Kan nggak apa-apa kita bersolat kepada Rasulullah untuk melantunkan nada-nada yang indah, mencintai Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi bulan Sya'ban ini bulan diturunkannya firman Allah yang salah satunya adalah perintah kita untuk bersolawat. Saya pernah menjelaskan dalam ceramah saya terdahulu. Saya alhamdulillah diijazahkan. Diijazahkan itu artinya diberikan secara legal gitu ya, oleh ulama besar. Saya kalau pun ulama itu banyak yang saya minta, tapi salah satu yang saya minta adalah di samping nasihat, kalau ijazahkan saya. Ijazahkan itu bacaan yang rutin yang didawamkan oleh ulama itu. Bahkan bacaan-bacaan itu dipuasakan. Bacaan-bacaan itu terus dizikirkan, dibaca setiap hari, setiap malam. Sehingga ibarat batu asan atau batu cincin ini diasah terus hingga mengkilap, sehingga harganya mahal. Bacaan itu terus diasah, dibaca, didawamkan, sehingga bacaan itu bernilai, menjadi bintang permata, bernilai di mata Allah. Sehingga ketika itu dibacakan oleh ulama tadi, langsung kontak antara si ulama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dimungkinkan, dan itu yang kita minta sih. Kenapa kita ketika kita sakit kita datang ke orang ke ulama, ustaz, kalau bacakan doa, udah bacanya sama dengan kita, yang kita hafal. Tapi kenapa kita baca kepada dia? Karena dia rutinkan. Itu yang menjadikan bacaan itu mempunyai kekuatan. Allah berikan keutamaan karena sering dibacanya. Nah itu ulama itu memberikannya. Nah salah satunya yang saya minta adalah ijazah tadi. Apa? Saya sampaikan, kadang-kadang dalam hidup saya ini sering gelisah, sering susah. Apa solusinya? Kadang-kadang rezeki saya juga agak macet. Apa ini? Ijazahkan pada saya. Banyak sholat pada Nabi. Alhamdulillah, hadis binikmah. Salah satu kesibukan saya ba'da subuh dan ba'da asar itu dengan sholawat Nabi. Sesibuk apapun, sedikit waktu saya gunakan untuk bersalawat. Apa itu salawatnya banyak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita baca itu boleh satu kali. Orang yang bersalawat kepada Nabi satu kali mendapat ganjaran pahala sampai puluhan kali. Satu kali itu. Apalagi kalau kita salawat lebih dari satu kali, lebih dari 10 kali. Saya diijazahkan sampai ratusan kali. Ibu Ta'ali, guru saya, mengijazahkan itu ke saya minta. Sehingga insya Allah kita diangkat derajat oleh Allah. Sampai-sampai kalau saya berangkat bawa kendaraan untuk sampai ke suatu tempat dalam waktu yang sangat singkat, harus sampai, saya khawatir macet segala macam, saya bersalawat. Pernah suatu ketika saya dapat kunjungan itu, waktu yang sangat mepet, tiba-tiba nggak terasa sampai di situ. Saya sadar, tapi artinya berdasarkan rasio manusia saya nggak mungkin saya sampai. Kemarin setengah jam kurang saya harus khutbah di Palu.
dari Manfaat Jakarta, Pondok Pinang. Karena ada tugas, ya di jalan udah baca sholat saja, sampai bahkan sebelum waktu Jumatan itu dimulai. Begitu pula kita ketika kita menghadapi kesulitan hidup ini, kesulitan ekonomi, banyak salawat kepada Nabi dan usaha tentunya. Bukan diam saja, salawat diam saja nggak mungkin juga. Nanti Allah berikan. Saya sekarang ini buka uang rumah karena 2 tahun lagi saya pensiun. Ya. Persiapan pensiun itu saya buka toko kuliner soto, ya, istri saya dengan ada pembantu saya. Tiap hari itu pemasukannya nggak besar, tapi anehnya yang Allah berikan pada saya lebih dari biasanya. Rezeki itu tidak harus dari makhluk. Banyak cara yang Allah berikan, sehingga kalau saya tidak bisa membayar petugas di sana, pegawainya, dari rezeki yang lain saya bisa membayar. Itu yang namanya Allah berikan rezeki dan berbagai cara Allah lakukan. Yang penting ikhtiar usaha. Perbanyak salawat kepada Rasulullah. Insya Allah. Rutinkan, niatkan kita. Dawamkan. Ya Allah, saya niat karena Allah supaya bersalawat pada Nabi setiap ada subuh 100 kali. Baca itu. Tadi dalam Al-Quran Allah sangat suka kepada orang yang suka berjanji. Allah sangat suka pada orang yang suka berjanji itu kebaikan. Kalau saya dapat rezeki saya akan berinfak untuk anak yatim. Itu Allah paling suka tuh. Asalkan janji kita ditepati. Sama tadi ketika kita bersalawat pada Nabi, kita berikrar sendiri, sehingga ikrar itu bukan menyulitkan kita, menjadikan motivasi kita untuk selalu ingat kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, dan insya Allah akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Bukan hanya di akhirat, tapi di dunia kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Rasulullah itu Nabi yang dicintai Allah, kekasih Allah. Kalau kekasih Allah disebutkan, kita saja dalam di dunia ini, orang yang kita cintai tiba-tiba orang itu disanjung oleh orang lain, senang kita manusia. Bagaimana Allah? Banyak rahasia yang terkadang kita lalai. Banyak kita dihadapi dengan kesibukan permasalahan hidup, tapi tidak terselesaikan. Terbanyak dengan persoalan. Jadi bulan Sya'ban ini bulan diturunkannya firman Allah, di mana kita diperintahkan bersolat. Sudah sering kan kita bersolat. Terus terang saya setiap pada subuh, kadang-kadang sampai waktu subuh itu isinya adalah salawat kepada Rasulullah. Salawat pada asar, salawat dengan wirid, zikir dan bersolat kepada Rasulullah. Alhamdulillah banyak kehidupan yang saya hadapi, perubahan yang saya rasakan. Biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bukan hanya kita diperintahkan bersolat kepada Rasulullah, tapi bukti cinta kita pada Rasulullah. Man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepada sunnahku, kata Rasulullah, berarti cinta kepadaku. Dan orang yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, di bersamaku di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Cinta enggak kita pada Nabi, Pak? Saya tanya, cinta enggak kita pada Rasulullah? Tak. Jawabnya pelan banget ya. Cinta, kalau cinta tampakkan, ya. Jangan di hati saja. Ya. Tampakkan cinta kita pada Rasulullah. Saya cinta pada Rasulullah, lahir batin cinta pada Rasulullah. Rasulullah harapan kita di dunia wal akhirat untuk mendapatkan syafaatnya. Jadi jangan ragu-ragu. Ya. Bukti cinta kita pada Rasulullah. Nah, apa itu? Amalkan sunnahnya. Cuma terkadang kalau kebanyakan di kampung-kampung kita, keseharian kita suka dipresetkan tuh, malam Jumat sunnah Rasulullah. Malam Jumat sunnah Rasulullah. Ini dipresetkan kepada hal yang kurang bagus. Padahal sunnah Rasulullah itu seluruh aspek kehidupan kita. Nah, kita berangkat dari rumah, kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah. Kita masuk dalam masjid,
Rabbighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Sunnah Rasulullah. Ketika kita keluar Rabbighfirli dzunubi waftah li abwaaba fadlik. Allahumma sholli minasyaitonir rajim. Itu sunnah Rasulullah. Sampai ketika kita masuk ke kamar mandi, ada caranya, langkah dengan kaki kiri, kemudian kita baca doa, kita baca doa menggunakan kaki kiri. Banyak orang yang jatuh di kamar mandi bahkan tidak tertolong. Kalau kita melangkahkan kaki kita ke kamar mandi dengan doa, meskipun kamar mandi tempat banyak jin dan syaitan, insya Allah kita diselamatkan, matinya mati syahid. Itu sunnah Rasulullah, baca doa. Keluar juga baca doa. Jadi sunnah Rasulullah itu bukan malam Jumat saja. Ya Pak ya. Ketika kita mau makan, kita baca doa. Habis makan baca doa, minum juga demikian. Adabnya ketika kita makan dan minum harus duduk sambil duduk. Tapi kalau ada hajatan, ada pesta-pesta, ya gimana? Pesta kan? Di pesta sengaja mengundang kita. Tempat yang luas tapi kursinya cuma 5 kursi, cuma 10 kursi, sehingga orang kebanyakan sambil berdiri. Ini bukan tradisi Islam. Makanya kalau kita mengundang acara pesta kita, keluarga kita maksudnya, maka kita siapkan bukan hanya kita fasilitasi gedung yang luas seperti di tempat kita ini ada, juga kursi yang mencukupi, minimal banyak lah bisa bergantian gitu maksud saya. Sehingga orang-orang yang makan dan minum itu tidak berdiri sambil duduk. Nah, kalau mereka kebanyakan sambil berdiri dan minum, kita sudah mengajarkan lewat orang tidak melaksanakan sunnah Rasulullah. Banyak amalan-amalan sunnah yang harus kita jalani tapi terkadang sering kita lupakan. Bahkan sering disampaikan kita mau tidur saja, kita dianjurkan apa? Untuk kita berwudu, itu sunnah Rasulullah. Kemudian baca apa? Kan pernah saya ceritakan juga berulang kali mungkin. Ketika Rasulullah memesankan pada istrinya, kalau kamu mau tidur wahai istriku, hatamkan Quran. Kalau kamu tidur, minta ampun, minta maaf kepada saudara-saudara tetanggamu. Yang ketiga, kalau kamu tidur, apa lagi itu? Pergi haji. Sampai Siti Aisyah bingung. Wahai Rasulullah, mana mungkin saya bisa tidur? Kalau saya harus menghatamkan Al-Quran 30 juz, kalau saya harus berkeliling kampung minta maaf kepada saudara-saudaraku, kalau saya harus pergi haji, mana mungkin saya bisa tidur? Rasulullah tersenyum pada istrinya. Wahai istriku, bukan itu ku masukkan. Kau baca Al-Quran, baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, ditambah dengan awal surah Al-Baqarah sampai 5 ayat, boleh ditambah dengan ayat kursi. Itu sudah menghatamkan Al-Quran. Dan insya Allah kita terjaga dari segala fitnah dan kekejaman malam. Kenapa kita kena segala macam fitnah malam? Karena kita lupa baca doa, lupa kita menjaga, menamingkan diri kita. Ada tamengnya. Jadi kenapa tadi dijaga oleh malaikat Allah kalau kita berdoa? Dijaga oleh Allah. Apa di antara itu? Yang pertama tadi, khatam Quran itu baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq dan An-Nas, boleh ditambah dengan yang lain. Itu sama pahalanya seperti orang menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, minta ampun kepada tetangga kita dengan apa? Istighfar. Tadi astagfirullah, rabbal baraya, boleh baca itu. Atau yang pendek saja, astagfirullahaladzim, min kulli dzambin azim, wa atubu ilaihi. Boleh, banyak istighfar itu variasi. Yang ketiga, pergi haji. Apa? Baca subhanallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini Pak Ustaz saya hari ini diajak nyanyi terus ini. Semangat hidup itu dengan sendiri.
Allah itu indah, suka pada keindahan. Nah, seni ini bagian ciptaan Allah. Kita harus hidup ini kalau terlalu kaku banget, nggak real lagi hidup ini, sering banget penyakit gitu. Tapi kalau kita yang santai-santai relax saja, insya Allah hidup ini biasa-biasa saja. Seberat apapun biasa-biasa saja. Gitu Pak. Hidup ini perlu keindahan. Ya. Jadi jangan disalahkan kalau sekali kita janji boleh, karena seni itu ciptaan Allah juga, selalu untuk kebaikan, insya Allah. Ya, saya pernah ikut pengajian di salah satu masjid. Ya, ada paham teman kita, saudara kita yang mencela habis haram hukumnya, ya silahkan saja. Cuma jangan menyalahkan orang lain. Kalau yang tidak suka, tidak sependapat, ya monggo silahkan. Ya. Rasulullah di zaman Rasulullah itu ada musik, ada rebana dan sebagainya terbuat dari kulit itu nyanyian ada. Rasul tidak melarangnya. Artinya apa? Boleh selama musik itu untuk takarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi yang kedua, kita bersolat pada Nabi. Yang pertama sholat kepada Nabi, yang kedua kita amalkan sunnahnya. Mungkin banyak amalan sunnah kita. Kita ngaku mata Rasulullah, pengen dapat syafaat Rasulullah, tapi kita nggak menjalankan sunnah. Mari semangat bulan Sya'ban ini kita kembali cinta pada Rasulullah dan semangat untuk kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Yuk kita sambut bulan suci Ramadan dengan doa kita. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan hasil maqasid. Ya Allah, berkahi saya di bulan Sya'ban ini dan sampaikan umur kita pada bulan Ramadan besok. Niatkan buat yang indah. Ramadan itu adalah anugerah terindah buat kita. Kita mohon kepada Allah, ya Allah sampaikan umur saya untuk saya beribadah di bulan Ramadan. Tidak ada bulan yang paling dimuliakan Allah kecuali bulan Ramadan. Maka kita berdoa mudah-mudahan kita sampai usia kita umur kita pada bulan Ramadan, tancapkan niat yang kuat. Kita sambut Ramadan dengan penuh sukacita. Ibarat sahabat kita, keluarga kita, mungkin anak yang kita cintai sudah 1 tahun pergi jauh merantau, entah itu sekolah, itu bekerja dan sebagainya. Saat ini dia mau pulang ke rumah kita, dia sudah memberi kabar, ayah, bunda, saya akan pulang. Mungkin sebentar lagi, seminggu lagi saya akan datang. Kira-kira senang kan? Orang yang kita cintai sudah hampir 1 tahun meninggalkan kita, mau pulang kampung. Anak yang kita cintai, yang kita rindukan akan pulang kampung, pulang ke rumah kita. Masya Allah, kita rindukan itu. Anak kita bagaimana kalau bulan Ramadan ini yang penuh dengan keberkahan yang tak ternilai di dalamnya. Mari kita sambut dengan sukacita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul syiyam, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul qiyam. Selamat datang wahai bulan Ramadan, selamat datang wahai bulan puasa, selamat datang wahai bulan Ramadan, selamat datang wahai bulan tempat kita mendirikan amal soleh. Demikian kira yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa seperti kita semua menguatkan iman Islam kita apapun kondisinya. Setelah pemilu kita terus dekatkan persatuan kita. Pemilu bagian dari inti-inti kehidupan kita hadapi. Jangan karena pemilu, jangan karena ini dan sebagainya membuat kita ada keretakan di antara kita. Pemilu setiap 5 tahun berjalan. Setelah pemilu pasti ada lagi yang membuat kita dihadapkan pada permasalahan dalam hidup ini. Kuatkan iman mata zawadu fa inna kharaja ditambah. Kuatkan hati kita dengan takwa kita kepada Allah. Apapun kita hadapi, insyaallah semua kita bisa mengatasi. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita hadir di sini senantiasa Allah berikan anugerah kemuliaan. Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam. Allah berikan kita kesehatan dan panjang umur. Allah berkahi rezeki kita dengan yang halal dan thayyibah yang Allah ridhoi. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Istri dan anak kita orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah dan taat patuh kepada orang tua, cinta kepada Rasulullah. Allah hadirin yang melikulli yakin sholih la haqatin nabil Mustafa Rasulillah. Al-Fatihah. اللهم اجعل هذا جمال مرحوم والتقبل والمقصود ولا تجعل فيه ولا من الشكير ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا في الشعب وبلغنا رمضان
اللهم بارك لنا بالشعبان بلغنا رمضان اللهم بارك لنا بالشعبان بلغنا رمضان أسر مقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.